yang jadi ketua NU nggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah, condong sana condong sini. Yang bicara otak jangan nanti misalnya tukang musik, nggak nyambung. Dengan undangan saya ini bukan ya. Masya Allah, tabarakallah, muncul orang-orang baru itu ya, dari Jawa Barat ada Ki Qurtubi menguasai ya, ada juga Gus Rumel itu ya, ada juga Gus Zaini ya, ada juga sekarang ini baru ini Rola Khalil itu, nah itu Pretel itu semuanya ya, ada juga siapa itu Ustadz Wafi ya, Masya Allah. Ada juga sebenarnya yang sudah senior seperti Ustadz Idrus Romli itu juga menguasai ya, banyak kok yang menguasai ini. Sekarang muncul bentar lagi muncul dan itu ilmiah, nggak bulat, nggak melarikan diri. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli, dia rela menderita, yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulet sama orang-orang yang menentang kepentingan. Anda harus paham bahwa yang ditulis sama dia itu nahunya berantakan, fikihnya berantakan, kemudian ilmunya berantakan. Inilah dikemas seakan-akan ilmiah, padahal itu adalah kebodohan dan pembodohan. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Berikut pendidikan pesantren Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau belajar di pondok pesantren Ashabul Maimanah di Sampang, Tirtayasa. Beliau juga belajar di pondok pesantren Riyadul Alafiyah di Pandeglang. Beliau juga belajar di pondok pesantren Darul Hikmah di Cakung, Sarnang. Selanjutnya beliau juga belajar di pondok pesantren At-Tahiriyah di Kaloran, Kota Serang. Selanjutnya di pondok pesantren Al-Hidayah di Cisantri, Pandeglang. Selanjutnya di pondok pesantren Cidahu, Pandeglang. Selanjutnya di pondok pesantren Darul Falah, Rengas Dengklok, Karawang. Selanjutnya di pondok pesantren Al-Wara dan Yani di Sukabumi. Selanjutnya di pondok pesantren Petapan di Binuang, Serang. Selanjutnya di pondok pesantren Gaga di Krojo. Selanjutnya di pondok pesantren Buni Ayu di Balaraja, dan beliau juga belajar di Ruwaq Al-Azhar di Iskandaria, Mesir. Lama kelamaan akhlak-akhlak mereka kemudian yang diperlihatkan di tengah-tengah masyarakat jauh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi curiga, iki wong bener dudu keturunan Kanjeng Nabi, aja-aja dudu turunan Nabi model mereka, nakal-nakal wong melulu. Akhirnya saya meneliti nasab seseorang yang ada di internet. Ngakunya dia bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqid bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teliti dari atas dulu. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih, ada dalilnya, ada hadisnya. Lau kanat Fatimatu binti Rasulullah sallallahu, lau kanat Fatimatu binti Rasulullah sallallahu sarakat laqata'tu yadaha. Ada. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih kuat pakai hadis. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis. Karena beliau-beliau ini adalah ruwatul hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqid. Ada. Muhammad An-Naqid punya anak namanya Isa. Ini sudah membutuhkan kitab nasab.
Saya cari kitab nasab, ada sahih ini Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya, ada. Isa punya anak namanya Ahmad, saya cari kitabnya, ada yang sezaman. Ahmad punya anak Ubaid, ini putus, tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Isa punya anak Ahmad, ada dicatat di kitab-kitab nasab, silsilatul alawiyah, dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian ketika Ahmad, apakah benar dia mempunyai anak bernama Ubaid, tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345 Hijriah. Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Anaknya katanya Alwi wafatnya 400 Hijriah, berarti udah abad kelima. Kita cari di abad-abad kelima, leluhur orang-orang di Indonesia yang aku turunan Nabi ini, dari marga Al-Attas, As-Segaf, bin Syihab, bin Yahya, ternyata semuanya putus, tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kajian ilmiah, karena berbasis kitab-kitab nasab. Kemudian benarkah orang-orang ini ada? Saya menggunakan teori ilmu sejarah. Dalam teori ilmu sejarah, pertama kita heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Setelah heuristik, kemudian kita lakukan, kita kritisisasi sumber. Kitab-kitab yang ada, ini kitab apa namanya itu Al-Iqlil, ini kitab Musallam Al-Haji, ini kitabnya Al-Hamadani, ini kitabnya Ibnu Khaldun yang ada di sekitar abad-abad itu, ini kitabnya apa Ibnu Samurah yang abad kelima, ini kitabnya Janadi Al-Janadi di abad ke awal abad ke-8. Dari kitab-kitab sejarah yang ada di Yaman tidak ditemukan nama orang-orang yang disebutkan dalam silsilah para Ba'alwi itu ya.